Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita mengatakan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mengaku engkau diselamatkan. Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kita. Mantap! Dan sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih kepadamu. Kiranya Tuhan menolong kami untuk berpusat pada Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di muka, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Haleluya. Tema kita adalah Kristus sentris, atau berpusat pada Kristus. Jadi kalau orang yang berpusat pada Kristus, sebelum sampai ke situ, saya mau bercerita soal seorang yang memelihara anak burung raja wali bersama dengan sekelompok ekor ayam. Namanya John McNeil. Jadi ketika sudah besar, dan elang ini juga tetap biasa-biasa saja, dia tidak bisa terbang, tidak seperti yang lain yang menerkam ayam-ayam, dia biasa saja. Nah, hingga pada suatu kali John McNeil ini melatih burung itu supaya bisa terbang, membawanya ke atas bukit. Lalu kemudian dia terbangkan, tetapi burung ini tetap tidak mau. Dan dia tetap seperti ayam biasa. Berkali-kali dilakukan oleh John McNeil ini. Lalu kemudian diadakan pengamatan, dan John McNeil melihat setiap kali ayam ini jatuh, dia hanya melihat ke bawah saja, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, lalu kemudian John McNeil ini mengubah posisi ayam itu supaya melihat ke atas. Nah, ketika dia melihat ke atas, sesuatu terjadi dalam kehidupannya, dan kemudian apa yang terjadi, dan ketika dia terbangkan ayam ini, burung raja wali, dia terbang tinggi dan tidak pernah kembali lagi kepada John McNeil. Karena apa? Dia sudah menemukan dunianya, harus menantang badai. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kehidupan kekristenan itu seperti itu. Ketika kita melihat yang perkara-perkara yang di dalam dunia ini yang kita lihat, kita akan menjadi lumpuh. Kita tidak akan bisa melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Allah, karena kita berfokus kepada perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Nah, jadi yang pertama, kalau mereka orang-orang yang Kristus sentris ini adalah yang pertama mencari perkara-perkara yang di atas, di mana
Kristus ada. Jadi kalau orang mencari perkara-perkara yang di atas, dia menyelaraskan hatinya, pikirannya, hidupnya dengan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Itulah sebabnya berpikir di dalam mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Bisa saja hikmat Allah, bisa saja firman Allah, tetapi jelas bahwa setiap kehidupan kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Dan itu akan membuka paradigma kita untuk melihat perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Yang kedua, kata firman Allah, pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi sejenak saya membawa kita kepada pemikiran yang ada di bumi ini. Kalau kita berpikir secara duniawi, maka kita akan berlawanan dengan Allah. Nanti sore saya akan membawa soal ini. Bermusuhan, bersahabat dengan dunia, bermusuhan dengan Allah. Nah, jadi ketika orang memikirkan perkara-perkara yang di dunia ini, yang kita kenal dengan humanisme, ya, di mana bahwa manusia itu standar dari segala-galanya bagi kehidupan ini, ya, padahal nggak ada kemampuan manusia untuk menyelamatkan kita, tidak ada kemampuan manusia untuk menolong kita, tetapi manusia terlalu mengganggu manusia, bahwa seolah-olah manusia itu menjadi setengah Tuhan. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Dan kemudian materialisme ini yang seringkali yang orang-orang ini adalah orang-orang yang memandang materi, benda, uang, dan hal-hal yang lain, emas, sebagai ukuran dalam segala-galanya dalam hidup mereka. Keberhasilan, kebahagiaan, dan itulah, ya, kalau banyak emas, banyak mobil, banyak apa, itulah orang-orang materialisme. Kemudian yang terakhir adalah hedonisme. Hedonisme ini, ini memandang kehidupan itu untuk memuaskan kepuasan nafsu kedagingan. Kita tahu bahwa nafsu kedagingan itu suka-sukanya aja, ya. Seperti ada sebuah cerita, seseorang mengatakan apa yang ada yang bisa berpindah-pindah. Jam 8 dia ada di dapur, jam 10 ada di kamar mandi, nanti jam 1 dia ada di kamar, jadi terus kemudian yang nanti kalau sudah malam dia ada di mana, di atap rumah. Jadi ini diadakan teka-teki kepada sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya nggak bisa jawab, nyerah, dia bilang. Ya, nyerah sudah, ya kompor lah, dia bilang. Jadi semua orang, teman-temannya ini, kok bisa kompor? Dia bilang, kompor saya. Ya suka-suka saya lah. Mau saya bikin jam 8 di dapur, saya bikin jam 10 di kamar mandi, jam 1 nanti di kamar, nanti malam di genteng, ya suka-suka saya. Nah, orang-orang yang mengikut dunia ini akan selalu berkata suka-suka saya, bukan suka-sukanya Tuhan, bukan suka-sukanya firman dalam hidupnya, tapi suka-sukanya saya. Dan itu bermusuhan dengan Allah. Dan kalau kita mencari perkara yang di atas, kemudian kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, dari pola pikir kita tidak akan bertentangan dengan Tuhan. Pola pikir kita, pola tindak kita, pola bicara kita tidak akan bertentangan dengan firman Allah. Tapi kalau pola pikir dunia ini kita ikuti, maka kita akan senantiasa bertolak belakang dengan kehendak Allah. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita
sebagai orang yang percaya. Yang ketiga, mati dan hidup bersama dengan Kristus di dalam Allah. Jadi mati dan hidup bersama dengan Kristus. Nah, ini baru orang-orang yang berpusat kepada Allah itu mati. Dia mati dalam sekarang, walaupun dia masih hidup, dalam arti dia mati terhadap dosa, hidup terhadap kebenaran. Kalaupun mati secara fisik, dia mati bersama dengan Allah, dia hidup juga bersama dengan Allah. Jadi mati hidup sebagaimana Roma katakan, hidup, mati hidup untuk Allah. Baik dia mati, baik dia hidup untuk Allah. Artinya apa? Dia berpusat kepada Allah, dia membiarkan Allah dalam pikirannya senantiasa. Saya tidak tahu apa yang kita pikirkan senantiasa, apa yang membuat kita berpikir tentang kehidupan ini. Saya tidak tahu apakah tujuan hidup kita. Tetapi saya mau katakan, mari saya mau mendorong kita supaya berpikir sentris, Kristus sentris, supaya dimanapun kita ada, kita bisa tetap menyenangkan Tuhan. Karena apa? Hidup kita telah tersembunyi kepada dia dalam bersama dengan Kristus dan tersembunyi di dalam Allah. Jadi dalam ketika kita fokus kepada Allah, maka saya yakin dan percaya kita akan bisa melakukan apa yang terbaik. Seperti burung Raja Wali tadi yang tadinya tidak mempunyai kemampuan untuk terbang karena memang sejak dari kecil dia berada bersama dengan lingkungan ayam. Tetapi ketika matanya diarahkan ke atas, demikian juga ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Yesus Kristus, saya yakin dan percaya kita akan dapat melakukan perkara-perkara yang besar bagi Dia yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Karena apa? Kuasanya, firman-Nya akan disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang heran. Percayalah bahwa ketika engkau betul-betul mengarahkan hidupmu kepada Allah, menyerahkan hidupmu untuk dipakai oleh Allah, saya yakin dan percaya Allah akan mendemonstrasikan kuasanya di dalam atau di tengah-tengah pelayanan dimanapun engkau selalu berada. Selalulah mengarah, memandang kepada Tuhan dalam hidup ini. Jangan memandang kepada dunia. Memandang kepada dunia engkau menjadi lemah, tapi memandang kepada Allah, hidupmu akan tercerahkan, hidupmu akan melakukan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Karena ada kekuatan, ada kuasa Allah yang akan menyertai engkau sepanjang umur hidup. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan selamat pagi. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan kami Kristus sentris, menjadikan Engkau pusat dalam kehidupan kami, sehingga kami menikmati yang terbaik dari Tuhan. Kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Allah, dan ingatlah bahwa Tuhan mampu hadir menjamah engkau. Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat engkau percaya, Dia mampu menjamah engkau. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh bilu daripada Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya, oleh firman yang engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesembuhan yang Kau berikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan. Kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Atau apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi, mari kita serahkan pada Tuhan. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Tuhan jawab, Tuhan tolong, Tuhan pegang tangan mereka, supaya tetap mereka bersandar kepadamu Tuhan, berharap kepadamu. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah mengecewakan mereka. Orang-orang berseru kepadamu, pasti Engkau jawab, dan Engkau memberikan jawaban tepat pada waktunya, di dalam nama Yesus. Dan terima kasih, kami percaya padamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Selamat pagi. Selamat kita melakukan aktivitas kita dalam terang firman Allah. Kiranya Dia menjadi pusat kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.